Oke, kembali lagi bersama Hamzanata Bojonegoro, channel Ecah Jonegoro. Kali ini kita akan menuju ke tempat produksi keju, yaitu di Mazara Cheese. Mazara Cheese ini lokasinya ada di Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Sleman. Nah, kalau teman-teman pengen tahu lokasinya ada di mana, teman-teman bisa cari di Google Maps Mazara Cheese Yogyakarta. Nah, jadi sebelum menuju ke lokasi produksi keju di Mazara Cheese ini, kita melewati semacam taman yang mana di sini ada hutan bambu mini. Dan kalau kalian perhatikan nanti hutan bambunya itu sangat-sangat sejuk sekali. Ini udah mulai terasa menuju ke hutan bambunya. Ya. Jadi teman-teman mari ikuti perjalanan kita menuju ke Mazara Cheese Yogyakarta. Wow, 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 sejuk banget, rapi, tertata, dan pokoknya enak banget dipandang. Jadi teman-teman, di hutan bambu ini ada semacam kafe gitu. Jadi tadi bangunan-bangunan kecil-kecil di sampingnya itu semacam kafe, tempat ngopi di sana yang sangat luar biasa. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan menuju ke Mazara Cheese melewati tempat hutan bambu yang sangat sejuk ini. Prosesnya adalah natural. Sapinya grass fed dalam artian pakannya diupayakan 100% hijauan, cuman karena di daerah Jogja itu pakan hijauan tidak sebanyak di Jawa Timur dan Jawa Barat. Ada masa kering. Nah, pada saat masa kering itu saya mewajibkan setiap peternak yang setor susu ke saya harus melaporkan supaya saya bisa menghitung prosentasenya berapa nih gitu. Kalau dia udah terlalu banyak, saya tidak izinkan, dalam artian ya nggak apa-apa dilanjutkan, tapi susunya nggak saya ambil dulu. Nanti kalau kamu sudah bisa dapat hijauannya baik lagi, baru saya lanjutkan gitu. Dan itu kita sepakati di awal. Susu kita ambil pagi dan sore, 500 liter di pagi dan 500 liter di sore. Nah, untuk seorang produsen keju sebenarnya 500 tuh angka kecil banget sih. Kalau kita bandingkan industrial gitu ya, Indolacto di Pasuruan puluhan ton sekali ngambil gitu, dan itu setiap hari. Itu luar biasa. Itu tapi ya pendekatannya juga jadi berbeda kalau industrial, karena apa namanya ya, resikonya besar sekali ya. Kalau sampai mereka tidak stabil kondisinya, maka tidak bisa mereka menggunakan proses natural. Jadi lebih dan kurangnya ada. Serapan tenaga kerjanya jelas lebih gede di industri daripada di artisan. Tapi kalau bicara kualitas dan rasa, belum ada di belahan dunia manapun itu belum ada yang bisa mengalahkan artisan. Kalau komparasinya adalah
industri gitu. Kami secara bisnis itu memulai di 2000, official itu di 2015. Saat itu belum berbadan hukum, bahkan ya yang merunning ya hanya berdua, saya sama suami. Kenapa kami tertarik di atau nyemplung di keju? Sebenarnya bukan tertarik di bisnisnya ya, saya bisa bilang saat itu adalah Tuhan yang merubah jalan hidup kami, karena di tahun 2011 saya melahirkan anak pertama saya, dan kebetulan anak saya tersebut berkebutuhan khusus secara kesehatannya gitu. Jadi dia membutuhkan treatment makanan dan minuman fermentasi untuk membantu kondisi tubuhnya recover. Anak saya bocor jantung di 2 titik, dan pada saat ketahuan itu umurnya baru sekitar 1,5 bulan gitu. Nah, suami saya memutuskan untuk tidak mau melibatkan diri kepada obat-obatan, dan akhirnya second opinion yang diberikan dokter adalah ya sudah, kita hanya bisa menjaga nih si anak supaya tumbuh kembangnya tetap terjaga gitu, tapi ya gambling gitu. Nah, saat itu lalu kami belajar lah apa sih fermentasi. Nah, sebenarnya yang kami jatuh cinta pertama kali adalah proses fermentasinya, bukan end produknya. Fermentasi itu ternyata luas sekali. Kami demi bisa keep up dengan kondisi anaknya saat itu benar-benar literally tidur tuh bawa buku, sampai wah di kasur kami tuh isinya kanan kiri buku semua, kalau enggak print-printan dari website atau apa gitu. Makin hari kok wah cinta banget, bagus banget sih nih ilmunya gitu, kok kita nggak pernah tahu ya gitu. Sebagai orang Jawa, orang yang hidup dengan kondisi standar, dalam artian saya bukan pelaku hidup sehat, saya juga tidak punya kebutuhan khusus yang terlalu spesifik gitu. Walaupun saya pernah vegan 5 tahun, tapi ya hanya saat itu kan komunitas vegan atau orang-orang yang menjalin diet khusus itu tidak banyak, sehingga tidak banyak pilihan. Saya dulu tidak kenal yang namanya ada restoran vegan atau vegetarian di sini. Kalau mau makan, kalau lagi keluar rumah mau makan ya perginya ke warung Padang, cuman pakai kuah gulai sama sayur, cuman kayak gitu. Nah, makin kesini kan informasi makin banyak gitu ya. Saya makin jatuh cinta dengan suami tentang proses fermentasi sampai mengerucut. Maksudnya kan kita mencoba nih tenteng untuk bikin minuman, bikin makanan gitu. Apa sih selain tahu, tempe, tape gitu yang sering kita konsumsi, produk fermentasi yang cuma itu. Kita mencoba untuk bikin pickles, terlalu asam untuk anak-anak. Kita coba yogurt, yogurt starternya bisa diatur supaya nggak terlalu asam. Waktu fermentasinya bisa dipendekin. Kita coba bikin roti dan sebagainya. Nah, pada saat kita mencoba bikin keju, yang bikin kita suka banget itu bukan karena kami berhasil, tapi karena kami gagal terus. Ini gimana sih? Nah, tapi penasarannya jadi gede banget di situ. Padahal yang kita coba buat saat itu cuma keju-keju. Jadi keju itu kan ada kelas-kelasnya ya, beginner, intermediate, sama advance gitu. Kita nyobanya tuh ya hanya di level beginner, kok yurat dadi-dadi gitu. Nggak bisa. Kalau tidak menggunakan proses fermentasi malah bisa, cuman yang penting dikerdeling, susunya dikerdeling gitu, ditemukan dengan asam. Bisa asam apapun, bisa asam sitrat, bisa vinegar, bisa lemon gitu, itu bisa. Tapi nggak ada fermentasinya. Ya kejunya bagus, tapi kan nggak ada fermentasinya. Makin gagal itu kita kayak gemes banget, ini gimana ya gitu. Akhirnya suami memutuskan, kayaknya aku harus belajar lebih. Mau gimana, belajar di mana, saya kan gitu ya, belum tahu. Kita memutuskan untuk berhenti bekerja dua-duanya. Saya kebetulan dulu customer service manager di Carrefour, dan suami saya dulu punya perusahaan IT gitu, bareng teman-temannya. Akhirnya dia keluar, saya keluar. Kami mengumpulkan semua uang yang tersisa, berangkat ke Kanada. Hanya suami saya, karena saya harus ngurus anak saya. Suami saya berangkat untuk ngambil cheese making course di Kanada 3 mingguan gitu, di Ontario, dan pulang tidak membawa hasil. Setiap bikin keju masih gagal lagi. Sakit kepala saya sama, kamu ngapain aja ke sana gitu, kita udah buang uang dan sebagainya. Sebagai seorang istri kan deg-degan ya, kita yang biasa ngatur keuangan, lalu tahu bahwa kami berdua sudah tidak berpenghasilan, hanya mengandalkan apa yang sudah pernah kami dapat gitu. Kita bisa. Dan saat itu sama sekali tidak berpikir untuk berbisnis, karena kita pengen fokus untuk anak dulu saat itu tuh gitu. Lalu nelponlah ke si guru, David namanya. Kita bilang,
aku kok nggak bisa ya, gini semua gagal. Lalu David mereverse semuanya. Oke, kita cari tahu selembar demi selembar activity-mu tuh kayak apa, supaya aku bisa mencari celah yang mungkin salah dari aktivitasmu tuh apa. Oke, kamu berangkat beli susu jam berapa? Saya berangkat ke tempat koperasi susu itu jam 4.30 pagi. Koperasi susu itu apa? Terus kita jelaskan tempat collecting susu di area Kaliurang, gini gitu. Ya, thank you. Nah, di daerah Kaliurang dan sebagainya gitu. Berapa menit waktunya? Waktunya sekian menit. Oke, cocok beberapa, cocok. Yang nggak cocok adalah bagian koperasi. Koperasi itu ditanya sama David, koperasi itu kamu bisa tahu nggak susunya itu datang dari mana? Tahu, dari peternak. Enggak, maksudku susu kaleng A ini punya siapa, kaleng B punya siapa gitu. Oh ya nggak tahu kan, semua masuk cooling tank dulu. That's the problem. Kamu harus tahu dari mana asal usul bahannya. Maksudnya gimana ya? Setiap tetes susu yang kamu pakai, kamu tuh harus tahu itu datangnya dari peternak mana, makannya si sapi apa, bagaimana treatmentnya, kamu dapat di suhu berapa, kamu mulai proses di suhu berapa. Wah, super detail. Tapi kemudian saya sadar bahwa itu juga dulu yang disyaratkan oleh dokternya anak saya pada saat saya mulai mau memberikan asupan makan. Jadi 0 sampai 6 bulan kan full ASI. Setelah itu kan dia harus dapat empasi nih. Nah, pada saat empasi dokter saya juga menyarankan hal yang sama, bahwa saya harus tahu setiap asal usul bahan makanan. Thank you ya Fajar. Bahan makanan yang dikonsumsikan oleh anak saya. Kalau telur dapatnya bagaimana? Ini telurnya telur kampung atau telur biasa, lalu pakannya apa? Itu harus. Karena kalau untuk concerning untuk anak-anak adalah untuk mencari dia ada alergen apa enggak. Lalu diberi layer per layer makannya. Jadi misalnya hari ini dia dikenalkan telur, maka tidak boleh makan yang lain dulu. Supaya kalau dia bereaksi terhadap telur, ada alergen dan sebagainya, kita tahu hari ini kan makannya telur, yang kemarin nggak apa-apa. Oh, berarti telur nih masalah gitu loh. Nah, begitu juga dengan sapi. Tahu bahwa punya bapak A kondisinya standar nih, misalnya punya bapak B standar, bapak C agak meragukan, bapak D standar gitu. Tiba-tiba keju kita hari itu berulah misalnya, kok akulasinya nggak sesuai waktunya, kok bentuknya nggak bisa sama dengan biasanya. Oh, berarti punya bapak C nih yang tadi agak masalah, kita tahu merujuknya kemana gitu. Nah, itu harus, makanya kemudian saya tidak bisa waktu itu pertama kali kami mencoba membuat, saya nggak bisa ambil susu di koperasi karena koperasi tidak mau memisahkan susu, semua harus masuk cooling tank dulu. Dari cooling tank kan bercampur nih dari semuanya, identitasnya udah nggak ketahuan, baru diambilin kamu mau beli berapa, 50 liter, 100 gitu. Akhirnya saya cari peternak satu persatu di sini yang mau bekerja sama dengan kami untuk stok susu dan sebagainya. Saya memulai dengan modal 800.000 untuk produksi ya, itu modalnya 800.000, susu 20 liter. Susu 20 liter ini begitu kita udah dibenahi oleh si David, akhirnya jadi satu keju ricotta. Lalu mencoba lagi halloumi berhasil, halloumi stabil, halloumi kita coba lagi mozzarella. Mozzarella itu kan masuk kelas intermediate, tapi intermediate yang paling advance karena dia ada proses temperingnya, itu cukup sulit untuk orang yang baru pertama kali awal-awal bikin keju, suruh bikin mozzarella pasti wah luar biasa, karena tangan teman-teman harus berada di suhu air panas 80-90 derajat, tidak boleh pakai cover sama sekali. Dulu saya belajar itu nyepake satu ember kecil isi es batu. Kalau tangannya udah nggak kuat, saya celupin dulu ke air es batu, baru saya masukin lagi. Nggak kuat lagi, cemplungin lagi sampai halus hasilnya. Jadi itulah proses kita dari 800.000 pada saat itu. Total kita sudah nggak punya tabungan, benar-benar sedikit sekali tabungan yang bisa kita konsumsi gitu. Punya uang 800.000 sisa untuk kita jadi belanjakan susu sama panci 2 biji. Aku ingat banget, panci 2 biji sama kompor single gitu. Itu kita mencoba membuat keju, akhirnya jadi. Halloumi adalah keju yang ditemu oleh seorang kurator makanan pertama kali, yang bisa menyebabkan kami bisa jualan setelahnya. Jadi nggak sengaja ada teman datang.
nanya bikin apa, bikin ini gitu, boleh nggak aku cicip? Dicicip, ternyata dia mengkurasi keju kami dan diinfokan ke salah satu caretaker pasar organik gitu. Lalu saya dikenalkan, lalu beliau, ya udah kamu jualan di sini. Itulah pertama kali saya jualan. Nah, alhamdulillah saat itu sulit banget Mas mengenalkan apa itu keju natural, lalu menghilangkan pola pikir konsumen bahwa keju kok kayak gini, kok beda gitu. Karena stigma yang sudah tertancap di masyarakat kita, keju, aku nggak sebut merek ya, tapi keju yang biasa ada di terang bulan dengan rasa, bau, bentuk yang seperti itu, yang bahkan tidak butuh kulkas untuk menyimpan gitu. Sedangkan keju natural nggak bisa, harus 0 sampai maksimal 4 derajat. Naik turun di situ pasti terjadi perubahan rasa di kejunya, dan sometimes teksturnya pun berubah. Nah, itu yang kemudian sulit untuk saya menceritakan kalau beda sama keju X misalnya gitu. Mau nggak mau saya harus bercerita tentang keju X, padahal sebenarnya itu bukan area saya dan sebenarnya tidak layak saya untuk menceritakan yang gak etis gitu. Tapi mau nggak mau untuk bisa memberikan edukasi sedikit banyak, saya angkat cerita itu. Dalam artian bukan saya bandingkan mana yang lebih baik, pilihan tetap pada konsumen ya, tapi saya ceritakan baiknya gini, tidak baiknya gini. Kalau punya saya baiknya gini, tidak baiknya gini, silahkan mau milih yang mana gitu. Tapi mau nggak mau saya harus menyinggung gitu. Nah, in the long run alhamdulillah kita bertumbuh sedikit demi sedikit, varian yang kita buat makin banyak gitu. Yang tadinya cuma stabil di nggak nyampe 7 jenis, sekarang kita alhamdulillah rutin sudah 23 jenis. Yang tadinya 20 liter dalam seminggu paling bikin 2-3 kali, sekarang setiap hari 1000 liter gitu. Nah, tapi prosesnya panjang dan bukan yang enak semua ya. Kita yang namanya berbisnis itu jatuh bangunnya juga ada. Kemarin kebentur pandemi, alhamdulillah kita survive walaupun berdarah-darah gitu. Ditipu orang juga pernah kayak gitu. Panjang kalau cerita bisnisnya, ya segala bentuk cerita bisnis yang teman-teman pernah dengar di luaran itu sudah pasti terjadi sama kita. Karena ya sama lah gitu juga, bungkusku juga masih manusia biasa, dalam artian kadang salah mengambil keputusan, kadang nggak paham kalau lagi ditipu dan sebagainya itu terjadi sama kita. Kalau dari sisi produksinya sendiri, kita punya, masyarakat itu punya manifesto, semacam kuncian penting yang harus dijaga, dan kami bersepakat itu adalah Al-Quran kami gitu. Tidak banyak, beberapa di antaranya adalah menggunakan susu lokal. Kenapa susu lokal? Karena sudah dipastikan jarak tempuhnya pasti pendek, sehingga bisa dikonotasikan dengan jarak tempuh yang pendek, maka kemungkinan kontaminasi makin kecil gitu. Karena susu kita mentah semuanya, kita menggunakan raw unpasteurized system. Jadi tidak ada satupun keju yang susunya dipasteurisasi dulu, nggak ada. Dalam prosesnya terjadi proses pasteurisasi atau pemanasan, iya, mozzarella itu menggunakan suhu tinggi sampai 90 derajat, halloumi juga. Tapi kalau susunya dipasteurisasi dulu tidak ada. Nah, yang kedua, antara selesai proses dengan dimulainya produksi tidak boleh lebih dari 50 menit atau 1 jam lah batasan maksimal. Jadi begitu selesai diperah, susu harus ke sini. Karena kebetulan kita jaraknya sekarang dekat semua, maka itu sudah nggak jadi isu. Tapi dulu pada saat kita masih di Brawijaya di tengah kota, itu deg-degan. Kalau jalanan lagi macet, kalau hujan deras, itu saya deg-degan. Terus yang ketiga, sapi yang dikelola oleh peternak yang suplai susu ke kita tidak boleh mendapatkan suntikan hormonal. RGBH sama apa satu lagi saya lupa itu. Saya tidak mengizinkan itu. Kalau terpaksa harus disuntik, maka si peternak harus lapor ke saya. Susunya saya bayar, tapi dibuang. Karena antibiotik di dalamnya dan hormonal yang ada di dalamnya akan membunuh bakteri-bakteri saya. Nah, artinya udah pasti 100% kejuku gagal. Gitu. Sama, udah sih itu. Jadi paling kalau yang sifatnya untuk ternak adalah antibiotik sama hormonal, kita menolak keras. Melibatkan dokter hewan pasti, bahwa kemudian dokter menyatakan wah mau nggak mau nih harus diantibiotik karena misalnya mastitisnya udah agak lanjut gitu, saya persilahkan, nggak apa-apa. Tapi susunya jangan disetor, susunya dibuang aja, kasih tahu aku berapa liter, kasih buktinya, itu pasti kita bayar gitu. Tapi aku nggak mau itu dicampur. Sama hijauan
jujurly di sini belum bisa 100%, tapi kami mengupayakan. Nah, ada satu cerita menarik karena teman-teman dari Tuban ya, ini saya yakin belum banyak yang tahu karena project ini baru dimulai di 2019 dan ini silent project, jadi memang dijalankan dulu tanpa ada informasi kemana-mana. Tapi alhamdulillah kita sudah sampai di titik yang udah hampir akhir, dalam artian kita sudah hampir selesai terhadap eksekusi utamanya, yaitu di Pasuruan. Dekat ya sih Tuban Pasuruan? Ya relatif jauh. Relatif jauh ya, oke. Lumayan. Di Pasuruan ada satu koperasi susu namanya KPSP Setia Kawan di Nongko Jajar. Nongko Jajar ya. Nah, dia adalah salah satu dari sedikit sekali koperasi di Indonesia yang jumlah susunya masih luar biasa. Wah, itu luar biasa, sampai koperasinya aja bagus banget ya. Aku sampai kayak gini koperasi di Nongko Jajar ya kan. Teman-teman kalau ngeliat koperasi di sini tuh aduh bentuknya semsake lah gitu. Bukan koperasi Pujon ya? Bukan, Pujon Malang kan? Iya. Ini Pasuruan Pasuruan maksudnya, ya. di Nongko Jajar. Nah, jadi kalau teman-teman tahu brand dari Denmark namanya Arla, dairy product juga, dia punya susu, dia punya keju, dia punya butter, lurpak dan sebagainya. Tahun 2019 Arla berusaha masuk ke Indonesia untuk penetrasi pasar. Nah, pemerintah Indonesia mengizinkan dengan satu syarat. Arla atau Denmark harus memberikan apa nih untuk Indonesia supaya bisa trade bisa take and give gitu. Jadi kalian, aku bukain pasar di sini tapi kalian kasih apa untuk saya gitu. Nah, akhirnya Arla mengusung project menggeser dari pertanian konvensional menjadi peternakan konvensional menjadi peternakan organik. Lalu dibentuklah konsorsium. Nah, salah satu konsorsium itu di dalamnya ada Mazara. Kami mengawal proyek itu baru dari tahun lalu karena di awal yang harus dikonversi dulu adalah air dan lahan. Air dan lahan sudah terkonversi menjadi organik, mulai sapi. Sapi alhamdulillah banget, sertifikat organik susu kami sudah keluar 20 Desember kemarin. Kita sudah launching kecil-kecilan karena kita pengen gedenya tuh nanti gitu. Sudah tersertifikasi organik walaupun masih kecil. Sekarang daily produksi untuk sapi yang pure organik itu masih sekitar 180 literan per day. Jadi kalau pagi mungkin sekitar 120, sorenya sekitar 60 liter. In between itulah gitu. Nah, susu itu sekarang masih kita keep, kita tidak jual dulu, kita pakai untuk riset di sana, karena kebetulan saya yang bertanggung jawab 100% untuk produksi kejunya. Ini minggu depan insya Allah kita mulai menginisiasi produksi pertama, dan akhir April insya Allah kalau tidak ada halangan Indonesia akan punya susu dan keju dengan sertifikat organik pertama kali di Indonesia, di Asia. Nah, itu makanya aku cerita karena itu sama-sama di Jawa Timur. Saya bener-bener amazed dengan peternak di Jawa Timur. Saya bener-bener salut. Kalau teman-teman tahu, aku nggak tahu ya teman-teman aktivitinya ada di area peternakan juga apa enggak. Kalau teman-teman melihat bagaimana kondisi peternak di Jogja, aduh, sedih sekali. Kalian masih muda, aku titip pesan banget kalau kalian suatu saat berada di industri ini atau di bidang ini, atau kalian alhamdulillahnya salah satu jadi peternak gitu. Peternak di Indonesia harus direvolusi, bukan lagi dirubah tapi revolusi mental dari nol. Karena di Jawa Timur itu sudah berjalan loh, luar biasa dengan cakupan daerah yang jauh lebih gede ya. Artinya kalau secara geografis itu lebih luas, harusnya penerapan itu lebih sulit ya. Tapi saya melihat gerakannya di Jawa Timur tuh, Jawa Barat kalah jauh lah. Yang selama ini didengungkan itu kan Jawa Barat gitu ya. Wah, kalah jauh. Saya juga punya area produksi di Tasik yang susu kecampuran tai sapi itu membuat mereka biasa. Ya sampai aduh ini gimana begitu. Di Jawa Timur, di Pasuruan lah yang saya jelas melihat dengan mata kepala sendiri ya. Setiap rumah punya sapi.
Mereka tuh setornya nggak banyak ya. Kalau can susu itu kan 80 liter tuh. Mereka paling pakai can yang separuh itu lah, yang kecil-kecil. Tapi setiap rumahnya jejer ini sapi semuanya. Jam 2:30, jam 3 sore, jalanan di Pasuruan itu penuh dengan orang-orang yang bawa can mau setor. Di sini, ini sentra sapi loh, Sleman tuh. Tapi ya itu, satu rumah di sini mungkin 1 kilo lagi baru ada lagi, 1 kilo lagi. Dan mereka tidak menggunakan sistem farming yang integrated, yang bagus gitu. Saya bisnis ini sudah mau 8 tahun. Untuk saya bisa menggeser pola berpikir bahwa hijauan itu lebih bagus, bahwa tidak melibatkan obat-obatan yang sifatnya sintetis itu lebih bagus, bahwa semakin bagus kualitas susumu maka hargamu makin bagus. Itu saya baru berhasil 5 orang, Mas. 7 tahun, Mas, kebayang. Saya baru berhasil 100% untuk yang bisa saya convert itu 5 itu total sapinya mungkin sekitar hampir 30. Bayang nggak? Padahal economic benefitnya itu peternak lain lihat, saya beli susu itu lebih mahal daripada koperasi beli. Saya bayar cash. Ada satu peternak saya yang paling lama ikut saya, Bu Tuti namanya. Tahun 2020 awal, pada saat kita mau kena pandemi ya, dia bangun rumah sama beli Avanza Grass, cash semuanya sampai gitu. Wah, Bu Tuti gila nih barengan. Loh Mbak, ini babi suka kowe loh Mbak, tak lumpukno dikit-dikit gitu. Serius Bu? Iya. 2020 kan berarti apa, dari berapa? 5 tahunan ya. Aku sampai bilang, Bu, ceritain dong ke orang-orang. Maksudnya bukan aku ngajarin dia untuk sombong atau ria atau apa, tapi ini loh hasilnya. Saya bayar tuh lebih. Koperasi beli susu itu 6.500, 7.000 per liter, tergantung kondisinya. Saya beli per hari ini sudah 8.800 per liter. Maksudku selisihnya itu supaya bisa jadi booster untuk mereka, supaya mau ngelola lebih baik. Tapi dengan cara saya tidak ikut campur proses pelaksanaannya. Aku hanya memberikan pointer-pointer, harus begini, harus begini, harus begini. Once in a while akan aku cek, tapi itu juga nggak yang, kenapa begini. Aku pasti masih bisa memberikan toleransi. Misalnya kayak Bu Tuti, Mbak, ini aku nggak mau harus beli konsentrat agak banyak gitu. Ya oke Mbak, Bu, tapi dicatat supaya aku tahu persentase hijauanmu berapa, terus konsentratmu berapa. Aku cuma butuh di report gitu. Sama sekali nggak ada ribet. Dan sapinya Bu Tuti tidak ada satupun yang pernah mati dengan pola ternak saya. Tidak ada. Itu makanya aku bilang itu yang harus direvolusi. Saya itu ribut sama koperasi nggak sekali 2 kali. Yang namanya koperasi nyetor ke sini, edit water, teman-teman tahu edit water ya? Edit water 36%, gimana sih rasanya? Dalam satu kaleng saya nemu 36%. Kalau isi itu adalah 40 liter, 40 liter, ya teman-teman bisa bayangin 12 liter lebih. Itu isinya entah apapun itu. Karena alat saya hanya bisa membaca itu bukan milk solid ya. Nggak tahu air beras kah, nggak tahu air dicampur tepung kah, nggak tahu, nggak ngerti. Puasa kemarin tuh Mas, aku buang 400 liter lebih di sini, tak gerojokin ke dalam sungai kecil ini. Nggak bayar, ini tak buang. Saking aku udah 23%, 16, terakhir itu 36. Saya itu bukan soal duit saya itu nggak banyak Mas, usaha saya juga nggak gede, tapi tolong amanah aku cuma gitu. Karena aku ini berada di tengah-tengah. Aku pengen nemenin dan menyelamatkan peternak, tapi aku juga harus ngawal bahwa produk ini manfaatnya ada untuk konsumenku. Kalau ini kesininya aku bagus, tapi kalau ini kesininya ternyata nggak pernah meseng atau justru aku bikin mereka sakit, kan aku yang kena. Aku nggak mau dong itu gitu. Akhirnya saya diundang sama si koperasi, ayo kita meeting deh gitu. Saya nggak terima Bu Nita buang susu Bu, saya lebih nggak terima lagi ada peternakmu ngasih 36% kok aku gitu. Ayo kita meeting gitu. Yang keluar dari mulutnya ini udah beda mindset gitu loh teman-teman, sehingga nggak bisa ketemu nih antara koperasi sama aku. Walaupun sampai detik ini aku masih ngambil, selain dari 5 peternak itu aku masih ngambil di koperasi ya. Mindsetnya sudah beda. Kepala koperasi mengatakan bahwa
saya minta maaf Bunita, masih ada kasus kejadian gini. Tapi di antara kita ini kan nggak ada hitam di atas putih. Kita cuma gentleman agreement bahwa Bunita mintanya susu hangat dengan kualitas sekian. Loh, masih bagus aku nggak hitam putihin. Kalau hitam putihin gue kena pak, badanku kan gitu. Itu udah satu mindset yang berbeda lagi. Aku nggak ngerti kenapa dia mengungkapkan alasan seperti itu. Yang kedua, kepala unitnya itu dia bilang, Bu, tolong dipahami dong bahwa hal-hal seperti itu kan kultur di sini. Loh, kamu sebagai kepala unit ya jangan membiasakan, mosok nyolong kok dibilang kultur. Budaya itu kan sesuatu yang dibentuk dengan tujuan baik ya. Tapi kalau nyolong itu kan nyolong ya Mas ya. Nambahin sampai 36% itu kan nyolong. Syukur-syukur kalau air mineral tambahannya, air entah apa kan yang ngeri aku. Itu sampai saya speechless sih, jujur saya. Wah, ini pola berpikirnya udah sangat-sangat bertolak belakang. Saya pernah punya pengalaman magang di New Zealand di tempatnya Ustadz Reza, beliau orang Indonesia. Nah, kerjanya cuma ada 12, 10 diantaranya perempuan, yang 2 laki-laki. Sapinya ada 6.000 lebih. Itu 12 orang yang ngerjain gimana sih? Tapi semua terstruktur. Dia lahan itu sudah disiapkan dari 40 tahun sebelum dia beli. Memang karena di New Zealand jumlah manusia jauh lebih sedikit daripada jumlah ternak ya. Jadi mayoritas dari lahan di sana memang sudah disiapkan untuk lahan ternak gitu. Saya nggak ingat berapa belas atau puluh hektar tanah yang dia punya di sana. Tapi sapinya ada sekitar 6.000. Itu dikerjakan dengan betul. Dan 12-12-nya orang Indonesia. Cewek loh, itu benar-benar kita pagi menjelang subuh kita bangun, salat subuh dipimpin sama Ustadz Reza. Habis itu udah langsung ngepost sendiri-sendiri tugasku di sana tuh kemarin yang pertama adalah ngopeni indukan-indukan yang mau melahirkan. Jadi ada satu kawasan mungkin 2 kali luas area inilah. Itu isinya semua sapi yang bunting dan mau melahirkan. Jadi pagi itu aku kayak ngopeni endok. Anak sapi langsung di tag. Anak sapi lagi. Udah lahir ceplok gitu. Suami saya tugasnya adalah giring, ada zonasinya, hari ini ke zonasi sana, hari ini udah buka pagar, setir mobil, jalan sapi. Oke, dan nanti siang digiring dipindah ke sebelah sana, yang sini biar grazing dulu gitu. Gitu. Sapi jalan sendiri dan di sana sapi sudah bisa dididik untuk tidak perlu ayo dibawa ke sini untuk diperahkan pakai masuk ke mesin rotating gitu kan di perahnya. Sapi itu sudah tahu kapan aku harus diperah. Karena sapi mamalia ya kayak orang. Ibu udah pernah ngelahirin ya. Kalau kita dulu waktunya diperah atau waktunya susu harus keluar, tapi nggak dikeluarin kan rangka itu sakit. Nah si sapi itu sudah punya sense itu, dia jalan sendiri dong ke mesin. Jadi mesin itu nyala 24 jam. Kapanpun si sapi butuh untuk diperah, dia masuk ke mesin itu, lalu ada petugas yang masang. Gila nggak? Sampai segitunya. Aku sampai, mereka ya pasti ada inisiasi menggiring di jam-jam tertentu ada, tapi nggak effortless lah, cuman disemprit-sempritin gitu, sapinya udah jalan. Ya yang lain yang di sisa-sisanya mereka nggak mau ngantri, mungkin sapi-sapi itu ya begitu kosong mereka datang gini. Gila, dan diperah 3 kali. Katanya makin kosong tuh makin bagus gitu. Tapi tidak dipaksa ya, jadi bukan yang mereka harus berjalan gitu enggak. Mereka dipersilahkan kapan ibu dia. Aku sampai kok isu sapi disuruh ya kan, mereka mamalia, mereka ngerasain gitu katanya. Kalau nggak nyaman ya mereka akan mencari sin itu untuk menyamankan kondisi. Gitu, jadi ya up and down-nya banyak teman-teman produksi. Kalau dari cerita dari produksi nanti teman-teman akan lihat sendiri lah. Saya bisa ceritakan. Sorry sambil diicip. Ayo Anda. Oh kita nggak bawain. Sebentar aku ambilin ini. Topik sebentar. Masih jalan. Mati. Stop.